warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bagaimana keilmuan yang diperoleh dan dimiliki oleh kelas 11 dan kelas 12. Hari ini akan mengambil tema yang akan dilombakan tingkat Kabupaten Bandung Barat dan yang akan diloloskan ke Universitas Islam Batu tingkat provinsi dan langsung ke Kementerian Agama tingkat nasional. Mudah-mudahan apa yang dikemas walaupun hanya dadakan di sini, yang penting ada wawasan keilmuan yang dimiliki oleh siswa-siswi semasa kita. Karena itu kita tampilkan dari kelas 11 5. Tepuk tangan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita tampilkan dari kelas 12 Merdeka 3. Tepuk tangan. Tangan sebelah sini. Silakan. Empat berempat, empat. Oh, si Dani. Sebelah sana. Nah, saling berhadapan. Asik. Saling berhadapan ke sana. Karena ini depan kita saling berhadapan. Sengaja yang dari kelas 12 itu 4 karena diambil per baris 1. Ya. Nah, ini juga saya akan serahkan kepada Robi juga nanti yang akan mendukung ke sini. Jadi Pak Brilen kan barang seimbang. Untuk itu kami persilakan teknis dan mekanisme debat kepada Nak Robi. Tepuk tangan untuk Nak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Awaludin sebagai moderator untuk mengatur debat ini yang bermosikan Dewan ini menolak praktik supranatural dan mekanistika atau yang disebut perdukunan di dalam masyarakat. Sini terbagi menjadi dua tim. Tim dari kelas 11 5 menjadi tim kontra dan dari 12 3 menjadi tim pro. Mungkin debat ini akan berlangsung selama sekitaran 25 menit atau 30 menit. Masing-masing saat debat orang yaitu disediakan waktu 3 menit. Pembicara satu tugasnya yaitu untuk menyampaikan ide pokok atau definisi, dan pembicara kedua menyampaikan argumen dan memperkuat serta menyanggah argumen lawan. Sama halnya pembicara ketiga. Dan untuk penutup saat penutup nanti yang menutup argumen itu adalah pembicara ke-1. Udah ditentukan sama Narobi sistematikanya. Ini yang sesuai dengan barisannya di pembicaraan 1, 2, 3, 4 begitu. Atau mau berunding lagi? Mau berunding lagi boleh, mau berubah. Ini sudah ditentukan pembicaraan 1 kan? Kedua, ketiga. Nah, ini sudah ditentukan. Silakan karena ini walaupun dadakan. Insya Allah mampu ya. Ada tambah ini tugas-tugas pembicaranya ya. Yang satu yang pembicara ke-1 menjelaskan definisi dan batasan mosi agar pembahasan jelas ya pada pembicara pertama pro. Lalu menyampaikan alasan utama mengapa timnya setuju dengan mosi, memberikan argumen dasar dan data pendukung, serta mengatur arah jalannya debat dari sisi tim pro. Kemudian yang pembicara pertama kontra menyanggah definisi dan argumen dari tim pro bila tidak sesuai, menjelaskan mengapa tim kontra menolak mosi dan menyampaikan pandangan dasar dan alasan penolakan, serta memberi arah umum argumen bagi tim kontra. Baik, debat akan dimulai dari sekarang. Biar tidak tegang, tepuk tangan dulu
Kami persiapkan selama 3 menit dari sekarang. Aspek penyembuhan dan konsultasi tradisional oleh seseorang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual atau supernatural untuk membantu menyelesaikan masalah sosial, kesehatan, atau masyarakat. Dibatasi pada konteks positif atau emosional seperti tabis, penyembuh spiritual, dan konsultan agama. Kepercayaan supernatural yaitu keyakinan kolektif masyarakat terhadap adanya kekuatan atau dimensi realitas yang berada di luar jangkauan indera dan pemahaman manusia. Misalnya keberadaan roh, energi gaib, atau takdir yang dipengaruhi kekuatan fisik. Metafisika yaitu bidang studi filosofis yang mempelajari hakikat realitas, keberadaan, dan pengetahuan di luar yang bersifat fisik atau empiris. Dalam konteks ini, ia menjadi dasar filosofis bagi kepercayaan supernatural. Di masyarakat, merujuk pada konteks sosial, budaya, dan kebutuhan praktis masyarakat Indonesia yang menunjukkan bukan semata-mata pada pembuktian dunia laboratorium. Batasan mosi limitation. Info. Status batasan pelaku kriminal tidak membela dan secara eksplisit menolak praktik perhubungan yang melanggar hukum seperti penipuan, pemerasan, pencabulan, atau penggunaan santet, sihir yang bertujuan kriminal. Fokus argumen adalah pada fungsi sosial, budaya, dan pengobatan konsultasi yang non-kriminal. Dua batasan konteks perdebatan dan implementasi pada peran sosiologis dan hubungan dari Baik, tim Pro sudah menyampaikan pendapatnya. Sekarang bagian tim kontrol menyanggah definisi argumen dari tim Pro bila tidak sesuai dan jelas akan dilakukan tim kontroversasi dasar dari arah umum bagi waktu dan tempat disepakati. Baik, izinkan saya menyanggah mosi dari praktik perkebunan adalah aktivitas yang dilakukan oleh untuk membantu menyelesaikan masalah menggunakan metode supernatural seperti berkomunikasi dengan arwah atau jin dan menggunakan mantra serta sesajen. Dalam Islam, perkebunan hukumnya haram karena merupakan bentuk syirik, mempersekutukan Allah dan dosa besar, dan dapat menyebabkan seseorang murtad terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW jika membenarkan ajaran perkataan. Hal ini
argumen dan pembicaraan pertama dari Anda. Artinya itu argumen yang tadi sempat pembicaraan pertama ini, lalu memberi contoh, ditambahkan atau logika yang memperkuat positif serta menutup dengan kesimpulan sementara dari sisi tim dan menunjukkan selama 3 tahun. Baiklah, izinkan saya menyampaikan sanggahan mengenai praktik perhubungan dari sisi kelas. Jadi yang pertama, kita juga harus mengakui batasan dan menggeser fokus kita terhadap praktek perhubungan tersebut. Kami mengakui bahwa adanya kehormatan pandangan agama bahwa praktik tertentu dalam perhubungan dapat bertentangan dengan norma agama tertentu. Misalnya konsep syirik dalam Islam atau ajaran monoteistik lainnya. Namun, debat ini harus dilihat dalam kerangka konteks sosial dan budaya juga, bukan hanya keberagaman masyarakat Indonesia, bukan semata-mata dari sudut pandang teologi dan dogmatis. Kemudian, fungsi perhubungan yang kami bela di sini adalah sistem kearifan lokal, pengobatan alternatif dan juga mekanisme penanggulangan kecemasan sosial yang melatar dalam budaya. Nilai-nilai budaya ini mendahului dan dicerminkan dengan nilai agama normal. Bahkan kepercayaan ini memang sudah lama ada sebelum agama masuk ke Indonesia. Yang selanjutnya adalah pluralitas dan juga kebebasan berkeyakinan. Indonesia adalah negara yang plural dengan berbagai kepercayaan dan budaya yang sah. Ada banyak bentuk kepercayaan supranatural yang tidak terlalu terstruktur dalam agama Roma, tapi merupakan kepercayaan lokal atau local belief yang diakui oleh penganutnya. Selama praktik supranatural tersebut tidak melanggar hukum pidana, penipuan, pembunuhan dan pemerasan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh pembicara pertama dari pihak moderat atau asasi orang lain, negara dan masyarakat. Harus menjamin hak kebebasan berkeyakinan dan berekspresi budaya bagi penganutnya. Kami membela hak masyarakat untuk memilih sandaran spiritual dan kearifan lokal mereka sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, reinterpretasi fungsi spiritual atau religius yang dibutuhkan. Tidak hanya praktik supranatural yang harus dihakimi yang sifatnya syirik atau dosa, tapi bagi sebagian masyarakat, praktik ini adalah bentuk dari penghukuman diri dengan dimensi spiritual yang mereka yakini. Konteks ketika institusi agama formal misalnya gereja, masjid gagal memberikan jawaban yang cepat dan terjangkau atas masalah duniawi seperti penyakit yang tidak tersembuhkan atau kesulitan hidup, masyarakat mencari jalan spiritual sebagai jalan alternatif yang mereka anggap lebih dekat dan relevan dengan Pergantian kamera. Ini menunjukkan adanya kebutuhan spiritual yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh agama formal. Jadi kesimpulan sementaranya adalah kita harus melihat praktek perhubungan ini bukan hanya dari sisi keagamaan atau hukum saja, selagi itu dalam konteks positif. Sekian, terima kasih. Hal-hal yang dapat disampaikan oleh Bro lalu menunjukkan kelemahan yang bisa diterima. Sudah sempat Baik, terima kasih. Sebelumnya dijelaskan tentang adat istiadat nenek moyang atau kearifan lokal sebagai pembenaran praktik tersebut. Ini warisan leluhur atau budaya yang harus dihormati. Ketaatan kepada Allah, adat yang bertentangan dengan tauhid keesaan Allah wajib ditinggalkan. Bahkan jika itu warisan leluhur, Nabi Ibrahim menentang adat kaumnya menyembah berhala. Pada surat Al-Baqarah ayat 170, Allah mencela orang yang hanya mengikuti nenek moyang tanpa landasan ilmu atau petunjuk. Janganlah kamu mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Berobat atau menyelesaikan masalah, wasilah syar'i yang haram, prinsip Islam menyebutkan jangan wasilah menuju perbuatan haram. Menyebutkan dalam wasilah menuju perbuatan haram adalah haram. Berdukun nasibnya ramalan adalah jalan menuju syirik. Hadis tentang dosa besar dan masuk dalam 7 dosa yang membinasakan pembubikan bersama syirik. Kearifan lokal, wisdom, kearifan lokal, kearifan manusiawi, kearifan lokal yang mengandung unsur kesirikan, mengklaim mengetahui gaib, atau meminta bantuan bin Khalid tidak lagi dianggap kearifan
Satu. Mengendalikan kebenaran, ada kedukunan menghambat pemikiran rasional dan penuh pengetahuan membuat masyarakat pasrah pada takdir tanpa usaha atau tawakal. Praktik kedukunan seringkali merupakan bentuk eksploitasi ekonomi dan mental. Adat yang baik seharusnya memberdayakan, bukan memberani atau menipu. Jika adat istiadat bisa menjadi kebenaran, maka kaum musyrikin Quraisy tidak akan pernah menerima Islam karena mereka juga berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka dalam menyembah berhala. Pesan menghormati leluhur dilakukan dengan mendoakan mereka dan mengambil pelajaran baiknya, bukan dengan mewarisi praktik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syirik dan bid'ah. Ketaatan kepada Tuhan harus diutamakan di atas loyalitas kepada tradisi manusia. Terima kasih. Itu ada perubahannya ya walaupun dalam Inggris itu terkena 3 menit soal debatnya karena kata bapak Boleh pakai TKA. mau dipakai TKA jadi waktunya jadi 1 menit saja waktu dan enggak. Selanjutnya untuk pembicaraan ketiga tim rock mengingatkan kembali semua argumen dan menyebutkan posisi lainnya membantu argumen aktif membangun kembali yang agak gampang berubah dan mempersiapkan kesimpulan nanti untuk waktu dan tempat dipersiapkan selama 1 menit. 1 menit. Karena mau TKA, silakan. Jadi perlu kita ingat juga bahwa praktik tunggal debat tidak selalu membawa dampak negatif, ada juga dampak positif. Dan juga di seluruh Indonesia ini tidak beragama Islam. Jadi di Indonesia ini memiliki beberapa agama yang beragam. Jadi praktik tunggal debat juga tidak hanya tentang kerukunan, banyak juga dari 30 menit ya banyak juga kesehatan banyak juga dampak positif bagi itu dan kita tidak perlu melihat hanya dari sisi agama saja, kita juga harus melihat dari sisi manfaat. Habis waktunya, langsung terakhir. Langsung untuk tim kontrak ya. Silakan 1 menit dari sekarang. Islam tidak mengakui semua adat, tapi menyaringinya. Seperti kalau ada mengajarkan ritual dari sebuah kepercayaan pada benda harus ditolak. Bayangkan jika sebuah perbuatan salah dibenarkan atas nama adat, maka kejahatan pun bisa disebut pada sang leluhur. Islam datang untuk meluruskan, bukan untuk menggunakan sebagai kebiasaan lama. Logikanya, kalau perdukunan sebelum tarikan lokal, kenapa banyak dukun yang memeras, menipu dan meminta tumbal? Apakah itu disebut arif? Apakah bijak mempertahankan budaya yang justru menjerumuskan kepada kesyirikan? Kearifan sejati adalah menjaga adat, bukan yang baik. Habis waktunya, tepuk tangan. Dari semua argumen yang disampaikan oleh 2 tim yang akan dinilai oleh juri ya, sekarang itu Pak Asgar ya. Nah, kriteria penilaiannya dilihat dari yang barusan ya, kedalaman wawasan, kemampuan argumentasi, kemampuan komunikasi dan bahasa tubuh, sikap dan etika, serta teamwork atau keterlibatan peran setiap anggota. Baik, debat kita akhiri. Ya.